Oke, halo guys, kembali aku hari ini menemani teman-teman semua dan aku hari ini akan ngebahas mengenai eh, masalah pada kucing. Seperti biasanya, aku akan ngebahas seperti beberapa DM yang masuk ya. Dan kali ini untuk masalahnya adalah masalah akurnya antara kucing yang satu dengan kucing yang lain. Teman-teman pasti pernah dong memiliki kucing lebih daripada satu, dan ketika teman-teman mengadop kucing yang baru, datang ke rumah kucing itu dan kaget, ya kan? Berantem, kucingnya berantem. Ya, well. Ya, auto berantem deh kalau kucing ketemu kucing baru ketemu sama kucing yang lama. Mungkin kucing barunya lebih agresif atau kucing lama yang lebih agresif, kita nggak tahu ya. Sekilas mengenai kucing adalah hewan teritori atau hewan yang menguasai satu daerah gitu dia ya. Jadi kucing itu kalau ke tempat baru atau tempat dia yang dia tinggal itu, biasanya dia akan pipis ya. Pipisnya kalau yang jantan tuh bisa dia nyemprot kemana-mana, itu menandakan bahwa itu area teritori dia gitu. Dan dia akan menjadi galak ketika ada kucing lain yang datang yang baru join gitu, yang dia temuin di area teritori dia, dan dia berusaha melindungi area tersebut ya. Dan memang sih untuk kucing sifatnya seperti itu, sifat alami dia. Nah, makanya dari sifat dari itulah terjadilah seperti kayak berantem antara kucing gitu. Nah, bagaimana caranya agar kucing kita itu yang baru dengan yang lama itu bisa akur gitu? Ada sih beberapa kucing yang kalau kita satukan mereka tuh akur, mereka tuh tidak akan berantem. Tapi ada juga beberapa 50% yang sifat alami kucing itu timbul, sifat teritorinya timbul, maka dia akan kayak melindungi daerah dia dan langsung aja dia seperti tidak akur dengan kucing lain, dan itu mungkin membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama untuk mengakurkan si kucing tersebut. Ya, jadi untuk cara yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah, yang pertama adalah teman-teman pisahkan dulu kucing yang baru nyampe di teman-teman dengan cara dikandangin. Nah, jadi pada awalnya kita ketemukan dulu kucing tersebut. Nah, ketika terjadi kayak misalnya dia mau nabok nih, sebab kucingnya suka nabok gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya kucingnya sudah nabok ya kan, teman-teman harus auto pisahin cepetnya karena akan terjadi perkelahian, dan perkelahian itu bahaya sekali ya. Takutnya nanti tercakar matanya. Kalau tercakar matanya nanti bisa infeksi, bisa mengakibatkan matanya di operasi atau diangkat gitu ya. Kan sayang sekali. Jadi teman-teman pisahkan dulu ya, kita lihat dulu nih yang galak yang mana. Kalau yang galak ya kan, yang galak nih ya kan, yang galak nih yang mana nih? Misalnya yang galak yang baru ya kan, yang galak yang baru nih, yang mulai nabok duluan nih, yang galak banget yang baru nih. Nah, yang nggak galak nih teman-teman masukin ke kandang, dan yang galak dibiarkan dulu dia untuk berkeliaran dulu seharian. Nah, jadi begitu juga dengan besoknya. Besoknya teman-teman ganti lagi, yang galak teman-teman keluarkan, yang nggak galak teman-teman masukin ke dalam kandang. Jadi tiap hari teman-teman lakukan terus hal seperti itu ya, selang-seling terus ya. Nah, sampai mereka akur. Nah, cara mengakurkan mereka itu ya seperti itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman ketika saatnya jam makan siang atau jam makannya malam ya, pokoknya jam makan dia. Jadi teman-teman usahakan dekatkan tempat makannya dari si kucing yang galak dengan kucing yang tidak galak. Jadi untuk awal kali perkenalan teman-teman ya, caranya ya, kucing yang telah teman-teman kandangi itu makan di kandang, dan kucing yang lepas itu ya teman-teman taruh tempat makannya di dekat kucing yang akan ditemukan gitu. Jadi jarak antara tempat makan yang si kucingnya dikandangin dengan kucing yang tidak dikandangin itu, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu jaraknya 1 meter gitu. Teman-teman boleh melakukan sekitar 3 hari atau 2 hari 1 meternya. Kemudian nanti hari berikutnya agak dekat 0,5 meter gitu ya. 3 hari atau 4 hari. Setelah 3 hari 4 hari teman-teman dekatkan lagi. Jadi sangat dekat sekali. Jadi mereka tuh makannya tuh kayak makan berbarengan gitu, tapi dipisahkan oleh kandang agar tidak terjadi
perkelahian. Nah, jika sudah dekat tempat makan si kucing yang galak dengan yang tidak galak itu, mereka udah terbiasa dengan makan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lakukan terus sampai benar-benar kira-kira kucingnya itu sudah tidak galak ya, bisa 2 minggu atau 1 minggu gitu. Teman-teman lakukan hal tersebut, lakukan terus continue gitu ya. Oke, cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara yang ketiga yang teman-teman harus lakukan adalah, ini cara pertama, cara kedua harus teman-teman lakukan berbarengan, dan cara yang ketiga juga teman-teman juga harus melakukan. Untuk hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, kucing masih agresif. Jadi teman-teman tidak boleh mengeluarkan kucing tersebut. Hari kelima atau hari keenam atau seminggu setelah kucing baru ini datang, teman-teman melakukan PDKT antara kucing yang galak dengan yang tidak galak. Caranya adalah ya, teman-teman siapkan permainan, teman-teman pancing dulu mainnya di kandang dulu, teman-teman pancingin kayak yang bulu-bulu yang panjang itu kan teman-teman gini kan ya, atau laser gitu ya. Teman-teman mainkan dulu kucingnya di dalam kandang. Setelah dia mungkin dia bermain ya kan, tentu si kucing yang lepasnya akan melihat. Jadi ketika teman-teman memainkan bulu tersebut, usahakan si kucing yang lepas ini melihat lagi teman-teman lagi memainkan bulu tersebut. Nah, teman-teman mainkan di kandangnya aja, main taruh masukkan ke dalam kandangnya, teman-teman mainkan. Nanti si kucing yang di luar ini otomatis dia akan ikut ngejar juga. Jadi itu melatih dia main bersama gitu. Kemudian teman-teman keluarkan yang bulu-bulu itu ya, yang tongkat yang bulu-bulu itu teman-teman mainkan lagi di luar. Jadi memancing si yang di dalam kandang ini untuk ngejar yang di luar gitu. Teman-teman lakukan hal tersebut dan itu sangat cepat sekali untuk membantu dia adaptasi dan dia berkenalan gitu ya. Jadi yang ketiga ini teman-teman harus siapkan satu permainan untuk kucing ya. Yang tongkat bulu ini harus ada di teman-teman, atau pokoknya permainan apapun juga, tali atau apapun juga, tapi yang lebih manjur sih kalau menurut saya sih tongkat yang ada bulu ayam itu lebih manjur sekali ya. Oke, dan teman-teman mainkan terus kucingnya ajak bermain terus ya sampai dia benar-benar akrab gitu ya, akrab, baru teman-teman boleh nih ambil langkah selanjutnya, next step gitu maksudnya. Nah, next step yang harus teman-teman lakukan apabila makan udah deket, udah akur, tidak ada kayak saling kayak mau tabok-tabokan atau mungkin kayak mendesis yang galak-galak gitu ya, dan udah main bersama ya, berarti itu tanda-tandanya kucing sudah mulai nih beradaptasi ya. Next selanjutnya adalah teman-teman mulai PDKT lagi kucing yang galak dengan yang tidak galak. Teman-teman dekatkan dengan caranya teman-teman lepaskan dari kandang, tapi jangan langsung disatukan dulu. Lepaskan di kandang ya, teman-teman pancing dengan permainan gitu. Teman-teman pancing dengan permainan. Mainkan dulu, lihat nih reaksi kucing gimana. Biasanya sih kalau mereka sudah mulai beradaptasi, mereka akan main bareng, akan ngejar bareng gitu, Tapi kalau masih galak, berarti itu belum adaptasi. Teman-teman harus lagi untuk melakukan PDKT tahap 1, 2, dan 3-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia udah mulai main tapi barengan dan tidak galak ya, next step langkah selanjutnya harus dilakukan adalah PDKT lebih deket lagi gitu. Nah, itu adalah PDKT permainan, ini adalah PDKT yang tidak terlalu dekat ya, tidak terlalu intim ya. Jadi itu kita bisa berpikiran gini loh, ketika dia bermain mungkin dia nggak sadar sifat teritori dia mungkin nggak timbul gitu. Tapi kalau sifat teritori dia timbul, coba kalau teman-teman deketin itu makan, nah gitu. Jadi tahap selanjutnya adalah makan. Jadi tahap makan ini itu adalah menunjukkan sifat teritori dia nih, bener-bener nih harus teman-teman lakukan. Nah, ini adalah penentu final result gitu. Caranya, teman-teman pada saat jam makan, teman-teman keluarkan mangkok makannya yang dalam kandang, teman-teman keluarkan, dan mangkok yang dia makan ini teman-teman keluarkan. Tapi jangan sampai dekat seperti gini. Jarakin dulu kira-kira setengah meter atau 1 meter gitu ya. Teman-teman jarakin dulu. Nah, kemudian teman-teman kasih makan di jamnya makan gitu. Lihat bagaimana reaksinya. Ternyata jarak setengah meter atau jarak 1 meter itu tidak ada reaksi apa-apa. Mereka belum berantem. Teman-teman jangan senang dulu. Jangan langsung teman-teman satukan. Jangan senang dulu.
teman-teman lakukan hal itu 3 hari atau 4 hari dulu. Setelah 3 hari 4 hari baru mulai teman-teman agak dekatkan jaraknya lagi. Jadi mungkin ya setengah meter kurang gitu ya, lebih dekat lagi sampai hari ketiga, hari keempat, dan hari selanjutnya, hari yang terakhir teman-teman mulai dekatkan. Jadi ini adalah piringnya di sini, dan ini piringnya si kucing yang galak, ini piring kucing yang gak galak. Teman-teman bukan berarti satukan begini, enggak. Jangan satukan begini langsung. Jangan, nanti dia kaget. Teman-teman agak jarakin dikit, kira-kira berapa senti, 30 senti atau berapa gitu ya. Nah, teman-teman lihat reaksinya gitu. Ketika final resultnya jarak 30 cm, mereka makan barengan tidak galak, berarti itu sudah 90% dia sudah akrab. Sudah 90% dia sudah akrab gitu. Teman-teman lakukan hal tersebut sesering mungkin, dan ketika sudah seperti itu, teman-teman jangan karena udah senang teman-teman ambil kucing yang lama yang gak galak dengan kucing yang galak, teman-teman satukan begini, ketemu gendong barengan gini, nanti dia bisa berantem gitu. Teman-teman jangan senang dulu, ya kan? Tetap melakukan PDKT lagi dan PDKT lagi. PDKT selanjutnya adalah teman-teman seperti yang PDKT yang terakhir ini, teman-teman tetap lakukan hal seperti itu ya, yaitu makannya didekatkan 30 cm, dan PDKT begitu dia sudah tengah galak ya teman-teman, mulai PDKT-nya itu bermain tapi tidak dibatasi oleh kandang. Jadi teman-teman udah mulai tuh mengeluarkan yang si kucing yang ini, teman-teman mainkan bareng dan lakukan hal seperti itu sampai si kucing itu benar-benar kalau udah nyatu tuh mereka udah nggak berantem, mereka udah seperti kakak beradik, dan cara itu sangat berhasil sekali teman-teman ya teman-teman ya. Oke, jadi itu adalah tips dari saya untuk mengakurkan kucing. Apabila teman-teman bingung, yang pertama adalah ya dipisahkan dulu dari kandangnya, teman-teman beri jarak. Kemudian yang kedua adalah ajak bermain, yang satu di kandang, yang satu di luar kandang, ajak bermain dengan cara yang tadi saya sebutkan. Dan yang terakhir adalah teman-teman untuk makanannya, teman-teman berusaha dekatkan makanan yang kucing galak dengan yang tidak galak tuh agak berdampingan gitu. Jadi itu saja caranya. Gampang kok, simpel kok. Tidak usah pusing-pusing teman-teman. Oh ya, apabila teman-teman memiliki masalah mengenai kucing, teman-teman boleh langsung DM ke saya, atau teman-teman inbox ke saya melalui YouTube. Nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman, dan jangan sungkan-sungkan untuk kirimkan WA kepada saya seputar permasalahan kucing. Saya tidak menyebutkan bahwa saya adalah dokter kucing, tapi di sini saya ada expert. Saya ngerti, saya memahami kucing, dan saya udah lama sekali dalam dunia kucing, sudah sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Dan bagi teman-teman mohon di subscribe ya channel aku ya, karena channel aku tuh subscribernya dikit banget. Jam tayangnya sih sudah banyak. Aku mohon teman-teman please subscribe agar berkembang untuk bisa membelikan pakan kucing gitu, untuk kucing-kucing yang terlantar atau kucing-kucing yang liar gitu. Thank you for watching teman-teman. See you and goodbye all.